Ya, makasih. Sebelumnya izin share screen, Pak. Silakan, silakan. Ya, mulai. Sudah terlihat share screen-nya, teman-teman? Sudah. Ayo, mulai. Selamat siang, teman-teman. Pada seminar pertama kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar ekonomi. Dosen pengampunya ada Prof. Haji Disman MS dan juga Bu Leni Permana SPD MPD. Di sini terlihat ada daftar isinya. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil belajar dan model pembelajaran project based learning, yang keempat kerangka pemikiran dan hipotesis, yang kelima analisis pengaruh model pembelajaran project based learning, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang dari saya mengambil metode pembelajaran project based learning ini. Pendidikan adalah satu sarana untuk peningkatan kualitas SDM manusia. Nah, pendidikan ini dapat memainkan perannya itu harus terkait dengan dunia kerjanya. Yang dapat diartikan, lulusan pendidikan semestinya memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntunan dunia kerja. Nah, maka pendidikan mempunyai kontribusi terhadap ekonomi. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia juga antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Nah, di slide selanjutnya ini, model pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran ekonomi adalah project based learning. Kenapa sih saya mengambil model ini? Nah, seperti menurut Ngalimun tahun 2013 halaman 125 menegaskan bahwa project based learning yaitu model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama dari suatu disiplin yang melibatkan siswanya dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, yang memberikan juga peluang bagi siswa bekerja secara otonom, mengkonstruksikan belajar mereka secara mandiri, dan akan menghasilkan produk karya yang bernilai dan realistik. Nah, model pembelajaran ini cocok gitu diterapkan di mata pelajaran ekonomi. Karena siswa ini dituntut untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka permasalahan yang diambil adalah apakah model pembelajaran project based learning ini berpengaruh terhadap hasil belajar ekonomi? Nah, ciri-ciri model pembelajaran berbasis proyek menurut Books Institute for Education tahun 1999, siswa ini membuat keputusan dan menciptakan kondisi kerangka kerja dan ada masalah yang solusinya belum ditentukan sebelumnya. Nah, akibatnya siswa bertanggung jawab
untuk memperoleh dan mengelola informasi yang mereka kumpulkan. Siswa juga terus mengevaluasi dan siswa secara teratur meninjau apa yang mereka lakukan, namun hasil akhir akan menjadi produk yang dievaluasi untuk kualitas. Nah, dalam model project based learning ini dapat dicontohkan gitu, misalnya kita dalam pelajaran mengenai ketimpangan nasional gitu. Nah, siswa bisa mencari tahu masalahnya langsung ke masyarakat gitu, dan hasilnya atau outputnya itu dalam bentuk makalah gitu, makalah mengenai hasil dari analisis ketimpangan di masyarakat seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah hasil belajar. Menurut Rusmono tahun 2017, hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikologis. Perubahan perilaku ini dicapai setelah seorang siswa menyelesaikan program studinya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan juga lingkungan belajar. Hasil belajar ini juga mengubah perilaku yang dapat diamati yang mewakili kemampuan seseorang yang berbeda-beda. Nah, kemampuan siswa juga dalam mengubah perilaku sebagai hasil belajar dapat diklasifikasikan ke dalam aspek-aspek tertentu. Nah, aspek hasil belajar ini dapat dilihat juga ya dalam ranah kognitif siswa yang berbeda-beda yang dapat mengevaluasi hasil belajar siswa. Di sini sudah terlihat ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, variabel X-nya yaitu model pembelajaran project based learning dan variabel Y-nya adalah hasil belajar ekonomi. Nah, berdasarkan hipotesis di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar ekonomi. Slide selanjutnya. Di sini saya menampilkan beberapa hasil analisis pengaruh pembelajaran project based learning. Yang pertama, berdasarkan penelitian Herawan dan Rahayu pada tahun 2016, pada jurnal yang berjudul Pengaruh Aktivitas Belajar Siswa dalam Penerapan Model Project Based Learning berbasis saintifik terhadap hasil belajar pada mata pelajaran akuntansi. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini dikatakan berhasil karena hasil belajar akuntansi siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning pada aspek kognitif dan psikomotorik mencapai perolehan nilai dengan rata-rata 83,46 dan termasuk ke dalam kategori yang baik. Nah, metode penelitian dalam jurnal tersebut juga menggunakan metode eksperimen subjek tunggal, di mana penelitian hanya menerapkan model pembelajaran berbasis proyek kepada satu kelas atau subjeknya tunggal. Yang kedua, di sini saya meneliti jurnal Fitri pada tahun 2016. Pada jurnal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dengan Penilaian Portofolio pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, berdasarkan hasil analisis pada jurnal yang kedua ini memberikan dampak yang positif atau signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, hal ini dikarenakan pada model ini mahasiswa dilatih mulai dari merancang tugas proyek, dalam hal ini mempersiapkan survei ke usaha kecil menengah atau UMKM. Nah, melaksanakan wawancara juga terhadap observasi dengan pemilik UMKM terkait yang datanya dibutuhkan dengan menentukan BEP suatu perusahaan dalam menganalisis dan menyusun laporannya.
Nah, metode penelitian dalam jurnal kedua ini, penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan populasi seluruh mahasiswa manajemen pada semester 2. Di sini ada 2 analisis terakhir terkait model pembelajaran project-based learning. Yang ketiga, berdasarkan penelitian Widya Stuti pada 2021, pada jurnal yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Siswa melalui penerapan metode project-based learning di SMK 1 Bantul. Nah, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan model project-based learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis, materi rencana usaha kecil dan menengah kelas X, BDP 2 SMK 1 Bantul. Nah, metode penelitian pada jurnal yang ketiga ini adalah penelitiannya termasuk jenis penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Dan pada analisis jurnal yang terakhir ini adalah analisis jurnal dari Mukahayaroh dan Arif pada tahun 2018. Pada jurnal yang berjudul Penerapan Project-Based Learning untuk meningkatkan kreativitas, motivasi belajar, dan hasil belajar. Nah, berdasarkan hasil model pembelajaran PJBL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi akuntansi pada laporan keuangan perusahaan jasa siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Pekalongan pada tahun ajaran 2017 sampai 2018. Nah, metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan non-equivalent control group design. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa model pembelajaran project-based learning ini masih memiliki banyak kekurangan. Karena banyaknya pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional gitu dibandingkan pendidik yang memegang peran utama di dalam kelas. Nah, banyaknya peralatan yang harus disediakan peserta didik juga yang memiliki kelemahan dalam pencobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan, dan juga ada kemungkinan peserta didik ini ada yang kurang aktif dalam kerja kelompok ketika topik yang diberikan pada masing-masing kelompok ini berbeda, dan dikhawatirkan peserta didik juga tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Karena model project-based learning ini menuntut siswa itu aktif dalam kelompoknya, sehingga dapat memecahkan suatu masalah dalam bentuk proyek sebagai hasilnya. Yang selanjutnya ada saran. Berdasarkan beberapa penelitian, mohon maaf Pak untuk sarannya, ini belum ke copy, jadi sama dengan yang di kesimpulan. Jadi coba Kelvin bacakan saja. Nggak usah, udah selesai aja. Terlalu lama. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih untuk Pak Disman yang telah memberikan waktu untuk saya seminar. Silakan pembahasnya. Ya, baik Pak. Mulai dari saya dulu ya mungkin ya Pak. Ya, silakan. Ya, Kelvin, mungkin pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah menurut Anda gitu ya, menurut Anda model pembelajaran PJBL ini tuh sudah memfasilitasi siswa belum untuk menguasai kemampuan di abad 21 ini seperti higher order thinking skills dan literasi ICT gitu. Itu Kelvin. Jelas? Jelas, Dava? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Dava. Menurut pendapat saya, apakah model pembelajaran PJBL ini sudah memfasilitasi siswa untuk menguasai kemampuan abad 21 seperti HOTS dan juga ICT? Sudah pastinya memfasilitasi gitu ya, karena PJBL ini atau Project Based Learning ini
menuntut siswa itu untuk aktif dalam kelompoknya, dalam diskusi kelompoknya untuk mencari jawaban dari masalah yang telah disampaikan, permasalahan yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga pastinya dalam mencari materi maupun mencari sumber-sumber lainnya, siswa itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, bisa melalui artikel, jurnal, maupun sumber-sumber e-book lainnya sebagai bahan untuk pembelajarannya. Ya, seperti itu, Dava. Bagaimana? Oke, thank you Kelvin. Mungkin ada selanjutnya lagi ya, boleh. Setelah apakah model PJBL ini tuh masih relevan gitu ya digunakan apabila diterapkan di sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka? Sudah jelas, Kelvin? Sudah, Dava. Boleh ditulis juga, Dava, di kolom chat. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dava. Apakah model PJBL ini masih relevan digunakan untuk sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka? Menurut pendapat saya, model PJBL ini masih dapat digunakan gitu, karena di dalam kurikulum Merdeka juga kan siswa ini dituntut untuk aktif gitu ya, mencari informasi mengenai materi dengan sendirinya gitu ya, melalui buku ataupun internet seperti yang telah saya sampaikan tadi. Maka model ini masih bisa digunakan gitu di dalam kurikulum Merdeka. Seperti itu, Dava. Baik, Kelvin sudah cukup jelas. Mungkin satu lagi ya boleh ya. Tadi cukup penasaran. Tadi Kelvin menyampaikan salah Ya, satu silakan. kelemahan di model pembelajaran ini gitu ya. Jadi setiap model pembelajaran pastilah gitu ya memiliki kelemahan gitu. Nah, saya kira salah satu kelemahan di model PJBL ini adalah siswa gitu ya yang kurang memiliki apa ya ataupun yang kesulitan untuk memahami dan memproses pembelajaran. Nah, mungkin siswa-siswa seperti itu akan sulit gitu mengikuti pembelajaran PJBL ini. Nah, termasuk tadi yang siswa yang kurang aktif mungkin ya menurut Kelvin itu kan menjadi sebuah kelemahan juga. Nah, menurut Kelvin bagaimana gitu solusi yang tepat jika memang terdapat kasus tersebut gitu di kelas. Gitu Kelvin. Ya, menanggapi pertanyaan dari Dava, mungkin bisa dibagi ya mengenai kelompoknya. Jadi untuk yang aktif bisa dibagi-bagi gitu dalam kelompok yang kurang aktif gitu. Jadi ada ketua kelompok atau leadernya gitu yang dapat memimpin diskusi kelompoknya sehingga pembelajaran ini juga dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, seperti itu, Dava, untuk jawabannya. Oke, Kelvin berarti saya setuju ya, berarti kelompok itu dibagi berdasarkan kemampuan juga gitu ya. Jadi ada leadernya juga yang nanti mengarahkan. Jadi yang siswa yang kurang aktif ataupun yang kesulitan juga dapat mengikutinya dengan baik. Oke, terima kasih Kelvin. Mungkin sudah cukup Pak. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya sih. Lanjut. Ya, Bapak. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Kelvin karena mempresentasikan tentang hasil penelitiannya tentang project based learning ini. Pertanyaan saya itu adalah ketika seorang guru gitu kan, kita tahu juga ketika seorang guru ingin menerapkan suatu model pembelajaran, pasti kan harus mempertimbangkan beberapa hal gitu, seperti kondisi siswa dan kondisi lingkungan sosial belajar gitu oleh siswanya sendiri gitu. Nah, untuk project based learning ini paling cocok diterapkan dalam keadaan siswa yang seperti apa sih dan keadaan lingkungan sosial seperti apa gitu menurut Kelvin? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Indonesia gitu ya. PBL ini cocok tuh diterapkan
dalam keadaan siswa yang bagaimana, dan juga tadi apa aja Kak Indonesia, mohon maaf. Iya, paling cocok project based learning ini diterapkan di kondisi siswa yang bagaimana dan kondisi sosial yang seperti apa gitu, kondisi lingkungan belajar yang seperti apa. Ya, menanggapi pertanyaan dari Kak Indonesia, kondisi yang bagaimana sih yang dapat yang cocok untuk diterapkan ke dalam PJBL ini gitu. Nah, kondisi siswanya yang aktif dalam diskusi dan juga yang mampu menguasai juga teknologi, karena di abad ke-21 ini kan kita tidak berpatok hanya kepada buku saja gitu. Dan kondisi sosial seperti apa gitu ya. Mungkin kondisi yang siswa ini dapat berperan gitu ya, berperan aktif dalam diskusi gitu. Dalam kondisi yang juga siswanya tidak malu untuk bertanya kepada pengajar gitu terkait materi yang mungkin kurang dipahami oleh siswanya. Mungkin seperti itu ke Indonesia. Baik, Kelvin, terima kasih untuk jawabannya ya. Lalu pertanyaan lain, kenapa sih Kelvin memutuskan gitu untuk mengambil judul tentang PBJL ini dibanding dengan model pembelajaran lainnya? Ya, terima kasih ke Indonesia untuk pertanyaannya. Mengapa sih saya mengambil model pembelajaran PJBL ini gitu ya? Karena saya berpendapat bahwa model pembelajaran PJBL ini cocok gitu diterapkan di beberapa materi ekonomi, seperti mungkin materi matematika ekonomi, materi juga akuntansi, yang siswanya itu dituntut untuk menghasilkan produk atau output berupa hasil makalah ataupun hasil penelitian terkait gitu ya. Mungkin seperti itu ke Indonesia. Baik, Kelvin. Jadi memang dipilih karena banyak ininya, banyak pengaruh positifnya gitu terhadap pembelajaran ya. Dan untuk yang terakhir, muatan-muatan atau indikator apa aja sih yang ada dari dalam model pembelajaran ini gitu, project based learning dalam menunjang hasil belajar gitu. Nah, untuk indikator-indikator pencapaian dalam PJBL ini gitu ya, siswa itu dapat menjelaskan gitu mengenai konsep pembelajaran ekonomi dengan berbasis proyek gitu. Jadi siswa itu dapat dituntut untuk berpikir kritis dalam menghasilkan output yang dihasilkannya gitu terkait materi yang diajarkan. Terus yang keduanya, siswa juga dapat menjelaskan gitu pentingnya pembelajaran ekonomi ini dalam berbasis proyek di abad ke-21. Karena karena dalam PJBL ini kita ini dituntut untuk aktif dalam diskusi dan juga aktif dalam pembelajaran gitu ya. Seperti itu ke Indonesia. Baik, terima kasih Kelvin atas responnya. Mungkin dari saya sudah cukup, Bapak. Diserahkan kepada Prof. Disman. Dari Plur ada yang mau nanya? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ya. Kelvin coba tayangkan. Baik Pak, sebentar izin share screen.
Nah, coba lihat judul. Benar nggak judulnya? Judul. Ya, Pak. Nah, Pak coba baca judulnya. Kelvin judulnya. Pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar ekonomi. Ada yang salah nggak? Menurut kamu ada yang salah nggak? Dari Kalau judul? menurut Kelvin tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada yang salah menurut yang lain? Kelvin, kalau learning bahasa Indonesianya apa? Kalau learning bahasa Indonesianya apa? Pembelajaran, Pak. Pembelajaran. Pengaruh model pembelajaran, project based pembelajaran. Benar nggak? Oh iya, Project Pak. based learning kan terjemahannya pembelajaran berbasis project kan? Iya, betul, Pak. Model pembelajaran project berbasis pembelajaran. Jadi kalau pakai pembelajaran jangan lagi learning atau jadi model project based learning begitu, jangan pakai pembelajaran. Ya, Pak. Perlu dihapus yang ini, Pak, ya, pembelajarannya, Pak. Oh, model project based learning gitu. Nah, nggak usah ada model pembelajaran project gitu ya. Iya, Pak. Bro, nanti aja udah ya kasih tahu aja. Lihat rumusan masalahnya. Lihat rumusan masalah, betul kan ya. Terus. Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang ada, apakah model pembelajaran project based learning nanti betulkan semua ya, Ya, Pak. berpengaruh terhadap hasil belajar. Ini dijawab ya. Dijawabnya di mana ini? Jawabannya di mana ini? Apakah model pembelajaran based learning, apakah model project based learning berpengaruh terhadap hasil belajar? Dijawabnya oleh kamu di mana? Di analisis, Pak. Kemudian dianalisis, dibuat kesimpulan kan? Ya, betul, Kan Pak. ini untuk menjawab kesimpulan. Coba buka kesimpulannya. Apakah, coba kesimpulannya gimana? Udah. Menjawab enggak masalahnya? Apakah model project based learning mempengaruhi hasil belajar? Jawabannya ada enggak? Kamu tuh jawab enggak? Nggak ada, Pak. Oh iya, makanya yang benar tuh buat ya. Jadi ini mah implik-impliknya ya, memang ada kesulitan, iya, tapi harus dijawab lagi. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa model project based learning meningkatkan hasil belajar. Titik, tak gitu. Meskipun ada beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya itu di saran, bukan di kesimpulan. Ya, oke. Tolong perbaiki ya, oke. Ya, baik, udah. Pak. Harus hati-hati ya, jangan sampai ini tidak terperhatikan ya. Ya, tutup. Silakan closing statement kamu tutup. Terima kasih untuk Pak Disman atas sarannya dan telah mempersilahkan waktunya untuk saya seminar pada hari ini, dan juga untuk teman-teman yang telah bertanya.
Indonesia dan juga Dava, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga seminar ini juga dapat bermanfaat bagi kita dan juga bisa dapat sebagai bahan evaluasi gitu untuk diri saya sendiri gitu dan juga untuk teman-teman. Nah, selanjutnya dipersilahkan untuk Eza Nurfauzan untuk mempresentasikan seminarnya. Ini langsung saja, Pak. Oh, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Raji Disman MS selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati teman-teman pembahas dan teman-teman yang mengontrak mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran ekonomi. Yang pertama, saya akan membahas bab 1 mengenai pendahuluan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini adalah pembelajaran yang diberikan selama ini masih kurang ideal. Masih banyak sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran yang bersifat guru yang lebih aktif daripada peserta didik. Peserta didik hanya menerima informasi yang diberikan oleh pendidik sehingga keterampilan kolaborasi peserta didik tidak akan muncul pada suatu kegiatan pembelajaran. Selain itu, keterampilan berpikir kritis peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah. Ini inti masalahnya yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dikarenakan masih rendahnya keterampilan kolaborasi antara peserta didik yang satu dengan yang lain gitu. Dan tidak muncul dalam kegiatan pembelajaran sehingga perlu meningkatkan mempersiapkan peserta didik pada era digitalisasi ini. Selanjutnya. Nah, berikut data mengenai tingkat persentase kemampuan berpikir kritis siswa. Bisa dilihat oleh teman-teman bahwa kriteria kurang kritis ini masih banyak sebesar 31,2%. Saya berharap gitu bagaimana dengan kriteria kurang kritis ini bisa naik minimal ke cukup kritis, minimalnya 60%. Nah, lebih bagus apabila kriteria kurang kritis ini bisa sampai 0% gitu. Selanjutnya. Nah, lanjut ke bab 2 mengenai pembahasan. Tentunya rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh antara problem based learning ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang pertama saya akan membahas pengertian model pembelajaran problem based learning. Sudah salah lagi kamu. Model problem based learning gitu. adalah model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata yang ditemukan di lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi bahwa problem based learning ini sangat berhubungan sekali tentunya dengan kemampuan berpikir kritis gitu. Menurut Hosnan bahwa tujuan utama dari model PBL ini adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Berikut tahapan-tahapan dalam pembelajaran tahap-tahapan problem based learning. Yang pertama ada orientasi siswa kepada masalah, tingkah laku gurunya, yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, menjelaskan alat pembelajaran yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar
terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Maksudnya memotivasi di sini adalah memberitahu manfaat dari materi tersebut itu seperti apa gitu. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar gitu. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Dan model pembelajaran problem-based learning ini bisa dikombinasikan dengan project-based learning. Yang terakhir ada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Jadi pada model problem-based learning ini, guru lebih menilai kepada proses berpikir kritis siswa mulai dari menganalisis sampai mengevaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel Y-nya, yaitu kemampuan berpikir kritis. Menurut Irawan, bahwa kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu persoalan secara efektif dengan argumen yang ada membantu seseorang untuk menganalisis, seperti yang saya jelaskan tadi, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Dalam arti lain, bahwa berpikir kritis adalah proses penggunaan keterampilan berpikir secara aktif dan rasional dengan penuh kesadaran serta mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi. Saya mengambil hipotesis bahwa problem-based learning ini sangat berpengaruh atau berhubungan sekali dengan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, berikut hasil analisis jurnal saya. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas saja, yaitu judul pada jurnal 1 ini adalah kajian analisis keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas. Nah, metode penelitiannya tentu menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner berupa soal tes pilihan ganda. Hasil penelitiannya bahwa tingkat berpikir kritis siswa di salah satu SMAN Bandung masih tergolong rendah gitu. Terdapat beberapa metode pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa seperti problem-based learning, guided discovery learning, dan project-based learning. Yang kedua, ada jurnal yang berjudul Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis Tinggi dengan menggunakan strategi metakognitif model problem-based learning. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based learning ini dan problem solving dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, jurnal ketiga, ya saya tidak usah dibacakan aja judulnya, langsung ke metode penelitian biar tidak lama gitu. Menggunakan metode eksperimen gitu dengan bentuk kuasi eksperimental bahwa PBL ini berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis. Jadi pada jurnal ini menyatakan bahwa treatment problem-based learning ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, menggunakan metode penelitian tindakan kelas bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah pada pelajaran ekonomi dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Mungkin satu jurnal lagi yang saya akan bahas karena banyak banget, ada 10 jurnal gitu, bahwa metode penelitian pada jurnal yang kelima ini memakai
metode eksperimen bahwa kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Bisa diartikan bahwa model pembelajaran problem based learning ini lebih baik daripada model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mungkin bisa langsung dilewat saja. Yang ketiga itu membahas bab penutup, ya, meliputi kesimpulan secara umum bahwa model problem based learning ini model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata yang ditemui di lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Bisa disimpulkan bahwa problem based learning ini sangat berpengaruh tadi hasil analisis jurnalnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk sarannya guru kita gitu selaku calon guru harus bisa menerapkan model pembelajaran yang bervariatif terutama pada model pembelajaran problem based learning karena sebagian besar materi ekonomi pada jenjang SMA menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau bisa kita sebut sebagai kritis dan model pembelajaran tersebut butuh waktu yang lumayan lama sehingga guru harus cermat gitu dalam mengelola waktu agar lebih efektif dan efisien. Pada makalah ini masih terdapat banyak kekurangan pada isi maupun penulisannya. Diharapkan baik dari Bapak dosen, Bapak Prof. Dizman dengan teman-teman yang lain adanya kritik dan saran supaya membangun untuk menjadi bahan introspeksi bagi saya selaku penulis gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Berikut daftar pustakanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, pembahasnya siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, izin ya, Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Eza untuk pemaparan seminarnya. Izin bertanya. Yang pertama, itu bagaimana parameter keberhasilan dari problem based learning ini dalam mengukur berpikir kritis siswa. Karena kalau dilihat dari situasi sekarang yang dilaksanakan secara online, itu kan guru tidak bisa melihat secara langsung gitu ya setiap proses pembelajarannya. Jadi apakah sebatas melihat dari hasil menyelesaikan masalahnya saja atau bagaimana? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Febrianta Santa atas pertanyaannya. Ya mungkin yang saya alami gitu di model pembelajaran ini pada mata kuliah ekonomi pendidikan gitu ya. Jadi dosen memberikan studi kasus mengenai masalah yang ada gitu sehingga mahasiswa harus menganalisa gitu bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Juga ada seperti diberikan soal gitu pilihan ganda bagaimana soal itu mengerucut kepada yang nantinya menghasilkan kemampuan berpikir kritis siswa sampai di mana gitu. Mungkin itu aja Febri untuk pada pembelajaran daring ini gitu. Oke, terima kasih Eja. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu PBL ini kan merupakan pembelajaran yang ditentukan oleh permasalahan yang open-ended gitu ya, yang menantang, yang dimana itu jawaban benarnya itu tidak merucut pada satu gitu. Nah, jika di kelas itu terdapat siswa yang kesulitan atau yang mempunyai kemampuan yang rendah, sehingga ia tidak berbuat apa-apa atau bahkan pasif sekali gitu di kelas. Nah, menurut Eja sendiri, jika dihadapi oleh situasi yang seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru? Terima kasih Febri. Mungkin itu merupakan salah satu kelemahan dari adanya model pembelajaran problem based ini. Cara ampuh menurut saya untuk mengantisipasi masalah tersebut itu adalah membagi kelompok dengan ketua kelompoknya itu harus memiliki, bisa dikatakan yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi gitu, sehingga nantinya yang
bisa dikatakan siswa yang pintar itu dapat membantu yang berkemampuan rendah gitu untuk supaya memahami dulu permasalahannya seperti apa gitu. Mungkin gitu, Febri. Baik aja, terima kasih. Jadi solusinya dengan berkelompok gitu ya, Ja, supaya bisa saling bantu. Ya, Oke, betul. Ja, satu lagi ya, yang terakhir. Model pembelajaran ini kan menggunakan permasalahan nyata ya yang ditemukan di lingkungan sehari-hari untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dalam pembelajaran ekonomi, apakah terdapat materi gitu yang tidak mempunyai permasalahan sehingga tidak cocok menggunakan model ini? Karena saya pernah menemukan kalau model ini tidak cocok gitu untuk beberapa materi matematika, contohnya kayak sin cos tan itu tidak bisa gitu menggunakan model pembelajaran ini. Untuk di ekonomi bagaimana aja? Nah, itu juga termasuk ke dalam kelemahan dari adanya problem based learning ini gitu kan. Betul kata Febri, problem based learning ini hanya ada di materi-materi tertentu gitu. Dan itu susah sih untuk menjawabnya karena itu kan merupakan suatu kelemahan dari model pembelajaran problem based learning ini. Gitu, Febri. Oh, ya udah, oke, Ja. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh untuk selanjutnya? Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari saya aja. Untuk yang pertama, bagaimana parameter pembelajaran bagaimana parameter problem based learning jika dilihat dari keberhasilan model tersebut dalam pembelajaran ekonomi? Diulangi, belum paham pertanyaannya. Bagaimana parameter problem based learning jika dilihat dari keberhasilan model tersebut dalam pembelajaran? Mungkin kalau menurut saya ya, saya juga belum mempelajari banyak-banyak mengenai problem based learning ini. Jadi parameter keberhasilannya itu bisa dilihat dari cara menganalisisnya aja seperti apa misalkan guru memberikan bukan soal, studi kasus kepada siswanya gitu. Kita lihat aja jawaban siswa itu seperti apa, mulai dari mengumpulkan datanya hingga sampai akhir ke mengevaluasinya gitu. Apakah meleset banget atau malah bisa dikatakan berpikir kritis. Mungkin itu saja, Raihan. Oke, baik, Ja. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kelemahan dari menerapkan model pembelajaran ini jika dikaitkan dengan tadi kan dikaitkan dengan problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, kelemahannya itu apa? Untuk kelemahannya sama saja yang tadi yang saya kemukakan dengan Febri gitu. Jadi kelemahannya itu apabila siswanya tidak mengenali suatu masalah gitu, bahkan siswanya itu jadi malas gitu untuk menganalisis masalahnya seperti apa sehingga berpikir kritisnya menjadi tidak ada gitu di salah satu siswa gitu. Kalau yang keduanya tidak ada kolaborasi di antara guru dan siswa biasanya dengan model pembelajaran problem based learning ini guru hanya diam saja gitu, hanya mengandalkan keaktifan siswa gitu dan keterlibatan gurunya sebagai fasilitator sangat berkurang gitu. Mungkin setahu saya itu saja, Rehan, untuk kelemahannya. Oke, baik. Terima kasih, Eja. Untuk pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda model ini adalah model yang paling efektif untuk diterapkan kepada siswa untuk saat ini? Izin menjawab, menurut saya iya, karena pada kurikulum, setahu saya gitu, pada kurikulum yang sekarang ini, siswa ya tadi sama kayak Kelvin gitu, untuk menuntut siswa itu lebih aktif gitu, terutama aktifnya di dalam keterampilan berpikir kritis yang saya jadikan sebagai variabel Y, dan juga keterampilan sebagai keterampilan berpikir kreatif gitu. Itu sangat menuntut sekali pada zaman sekarang ini. Mungkin itu. Oke, baik ya. Terima kasih, Eja. Mungkin
Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Oke, ada yang lain dari Plur yang mau nanya? Kalau tidak ada, Pak, Pak izin bertanya Pak. oh silakan. Siapa? Bagus. Kelvin Pak. Ya, Kelvin, silakan. Nah, apakah model PBL ini bisa diterapkan dalam pembelajaran asinkronus dengan menggunakan LMS? Seperti itu ya. Bisa saja sih. Sebelumnya izin menjawab, maaf. Bisa aja gitu menerapkan pembelajaran PBL ini menggunakan asinkronus. Kan itu di mata kuliah ekonomi pendidikan kan ada gitu kan. Jadi dosen memberikan studi kasus gitu kan. Terus itu kan kita tidak secara sinkronus kan melaksanakan model pembelajaran tersebut gitu. Dan kalau untuk bisa diterapkan di LMS itu menurut saya enggak sih, karena cukup susah juga strategi yang digunakan oleh guru itu seperti apa dalam menerapkan PBL gitu. Mungkin gitu Kelvin jawabannya. Ya, terima kasih Eza untuk Setuju jawabannya. dengan pendapat ini jawabannya kamu, Pin? Kalau saya Pak mungkin kurang setuju karena bagi saya bisa gitu Pak diterapkan di LMS gitu. PBL ini Pak. Misalnya dengan menggunakan website sekolah gitu kan. Kalau kayak di Spot kan ada Pak, di Spot kita tuh bisa dikasih materi dan juga diskusi melalui Spot gitu Pak. Ada ruang diskusinya dan antara siswa juga bisa menjawab gitu kan diskusinya di Spot itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Setuju ya jawaban Calvin? Setuju Pak, tetapi menurut saya gitu kelemahannya hanya itu bukan problem based learning, tetapi itu problem solving Pak. Hanya berpendapat saja gitu Pak. Apa bedanya problem based learning dengan problem solving? Apa bedanya? Kalau menurut saya problem based learning itu berlandaskan pada permasalahan nyata gitu Pak, dan penilaiannya itu fokusnya ke proses kemampuan berpikirnya Pak. Kalau problem solving itu hanya berdiskusi untuk menemukan solusi aja Pak. Saya memahaminya seperti itu Pak. Kalau Calvin gimana kamu pendapatnya? Kalau pendapat Kelvin Pak, karena pernah juga diterapkan di mata kuliah yang didoseni oleh Pak Ani gitu Pak. Jadi kita tuh diskusi mengenai studi kasus nih, ada studi kasus diberikan kepada kita tuh. Nah, kita tuh nanti diskusi di situ Pak. Misalnya ada yang mau bertanya juga terkait jawabannya, boleh menyangga atau boleh melengkapi gitu Pak. Jadi kalau menurut Kelvin sih masuk gitu Pak ke dalam PBL, bisa digunakan. Oke ya. Ya, jadi tidak ada metode yang tidak bisa, sebenarnya tinggal tekniknya aja ya, Gaya. Tinggal tekniknya aja. Misalkan satu orientasi masalah, apakah harus cari? Silakan cari. Kan sekarang cari itu tinggal di big data kan cukup. Tinggal diarahkan masalahnya ini. Tadi kan Febrianti bertanya kesulitannya apa, yang tidak ada gitu materi pelajaran yang tidak ada masalahnya, Febri? Kan kayaknya di ekonomi mah seluruh ada masalah semua ya. Iya Pak, tadi saya nanya Pak, siapa tahu Eja punya. Oh benar, Iya. bagus pertanyaan kamu, bagus tuh. Soalnya di matematika ada yang seperti itu Pak, ada yang menganalisis seperti itu, tidak bisa gitu. Kenapa tidak bisa given gitu? Kan keilmuan mah berangkat dari masalah sebenarnya.
Apalagi sosial ya, seluruhnya ada masalah ya, ada masalah. Jadi kalau kita project based learning itu pasti ada masalah, guys. Semua itu komodi sosial ya. Di sosial itu pasti ada masalah. Masalah cuma kita tinggal pandai-pandai mengidentifikasi, mengarahkan supaya cara mengungkap permasalahan itu saja tuh. Berbasis masalah, contohnya kalau saudara di ekonomi, mata di apa sih yang semuanya ada masalah, nggak ada. Termasuk yang teori aja udah ada masalah ya. Jadi jangan ini. Cuma tinggal kita berpikir. Kalau Eja ya, kalau siswa sudah berpikir kritis itu ciri-ciri empiriknya apa aja? Kalau siswa ini mana siswa berpikir kritis nih, enggak nih, empiriknya gimana? Yang bisa diobservasinya gimana? Kalau siswa berpikir kritis gimana caranya? Tahu bahwa ini sudah berpikir kritis, ini belum, gimana caranya tuh? Mungkin dari itunya Pak, Dari apa ya? cara menganalisanya Pak, Gimana pendapatnya gitu. caranya? Maksudnya pendapat memberikan solusinya gitu Pak. Dengan cara apa kita bisa merasakan bahwa ini teh berpikir kritis, ini tidak berpikir, dengan apa tuh? Ja. Dengan apa tuh? Berpikir kritis menurut Ennis kan ada beberapa tuh, ada 5 tuh. Nah, teorinya harusnya kamu pakai teori si Ennis tuh ya, jangan berpikir kritis, jangan yang lain ya. Teorinya ada bisa mengobrasi, bisa menarik kesimpulan, bisa apa kan gitu. Dengan apa kalau kamu mau mengukur siswa, ya observasi ya nih ke siswa nih. Dengan cara apa kamu bisa bahwa ini sudah berpikir kritis, ini belum, ini dengan apa? Dengan apa? Caranya kita guru ini caranya gimana? Dengan Tanya jawab bukan Pak? dengan pertanyaan, benar, dengan pertanyaan. Pertanyaan yang berpikir kritis itu pertanyaan seperti apa? Yang berbasis masalah Pak. Kumaha berbasis masalah teh cara nanya teh kumaha? Lamun nanya kasih saya bogoh teh ke saya, beta berpikir kritis nggak? Bukan Pak. Lamun ingin itu kumaha nanyanya? Ininya, kamu mencintai saya nggak? Itu pertanyaan itu pertanyaan berpikir kritis nggak? Nggak ya? Enggak, Nah, bukan Pak. kalau ingin nanya berpikir kritis, Kak Febri kumaha? Tapi tetap cinta aku mah carana bertanya nak. Coba aku cara berpikir kritis ada cara bertanya. Kamu ya mah bukan hari, memang cara berpikir itu. Misalkan Gimana caranya? karakter saya tuh misalkan baik, jujur dan lain sebagainya. Misalkan Febri itu nolak saya gitu. Kenapa Febri bisa menolak saya? Padahal kan saya mempunyai karakter yang baik gitu Pak. Begitu Pak. Iya, Mam, ucapan menyatakan tapi jadi berpikir. Ya caranya begini, Febri, kalau saya menyatakan cinta sama kamu, kamu akan menolak atau menerima? Alasannya apa? Itu kan cara berpikir tuh. Tidak, saya mencintai kamu, Febri. Itu makan tidak jika siapa presiden pertama RI gitu. Itu kan tidak membuat jadi cerdas tuh. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini kan nih, apa bedanya presiden pertama dengan yang kedua? Itu jadi cerdas tuh. Setiap orang boleh bertanya kan. Nah gitu caranya, Ega. Jadi pasti kita memperoleh kepinteran. Harus guru harus pintar, memang harus pintar, bisa bertanya. Jadi apa teori bercinta Bung Karno
Nah, ke perempuan mah Ega saya kasih tahu ini bisa rek bobogohan, cara ke perempuan mah harus pertanyaannya pakai binom. Binom iya tidak gitu. Febri, kamu mencintai saya enggak? Ya tidak, jawab sekarang gitu. Jangan diberi waktu. Kalau diberi waktu akan nolak sama kamu. Tapi ya tidak, ya tidak, ya tidak, begitu caranya ke perempuan lagi. Itu cara berpikir kritis begitu ya. Ya, nah, cara berpikir kritis dengan pertanyaan ya, pertanyaannya. Apa bedanya presiden pertama dengan yang kedua? Yang pertama mah suka perempuan, banyak kan istrinya 7. Yang presiden kedua mah takut sama perempuan, kan benar tuh kan hiji ya. Nah, itu cara berpikir kan bebas kan, kurikulum 2013 itu cara mengungkap tadi kan gitu ya. Jadi cara berpikir ya, cara berpikir. Jadi saudara juga harus cerdas ya dalam segala macam, termasuk dalam bercinta aja kamu harus cerdas ya. Nah, gitu ya. Bagus ya, ya bagus, saya senang ya. Ya begitulah cara berpikir menganalisis. Maka tadi pertanyaan Febri bagus tuh. Kalau tidak ada masalah gimana? Kamu harusnya jawab di masalah sosial apa? Tidak akan ada, semua juga ada masalah gitu. Gitu kan. Cuma kita tinggal mengungkap permasalahan itu ya. Oke, bagus ya, bagus, senang saya ya. Oke, lanjut. Terima kasih, Pak. Closing statement silakan kamu, Kak. Ya. Ya, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Prof. Bisman dan teman-teman semua atas saran gitu dan pertanyaannya gitu. Mungkin jadi pembelajaran juga buat kita semua bahwa guru itu harus sekreatif mungkin bagaimana supaya pembelajaran itu bisa dikatakan sukses gitu, baik dari segi kognitif maupun psikomotoriknya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa satu lagi? Dia ya? Iya Pak, saya Ya, sok dia. minta tolong ini bantu share screen, Kai, bisa? Iya. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dan bertatap muka walaupun secara maya di Zoom meeting dalam mata perkuliahan seminar pendidikan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Disman, MS, dan Ibu Leni Permana, SPD, MPD yang tidak dapat hadir selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya Dia Lutfi Basasya dengan NIM 1905973, izin menjelaskan hasil analisis saya mengenai pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa pada seminar kali ini. Next. Berikut poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, ada hasil belajar dan model pembelajaran discovery learning, ada kerangka pemikiran dan hipotesis, analisis pengaruh model pembelajaran discovery learning, serta kesimpulan dan juga saran. Next. Pada bagian latar belakang ini berisi mengenai latar belakang saya memilih permasalahan atau ide untuk diteliti lebih lanjut. Jadi pendidikan ini kan merupakan salah satu hal terpenting yang memiliki pengaruh besar dalam proses pembangunan sumber daya manusia pada suatu negara. Karena melalui pendidikan, maka akan menciptakan manusia yang berkualitas, berpotensi kreatif, dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Lalu pendidikan juga akan melahirkan manusia berkualitas yang tidak hanya memiliki kemampuan hard skill, namun juga soft skill. Nah, upaya dalam rangka meningkatkan pendidikan yang berkualitas, khususnya di sekolah, dapat dicapai melalui kualitas kegiatan atau proses pada pembelajaran. Karena pada awal tahun 2020 lalu, Indonesia dan seluruh dunia digemparkan dengan hadirnya virus COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi, maka untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan dan juga menerapkan social distancing atau pembatasan sosial dalam setiap kegiatannya, baik itu pada kegiatan ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan, sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Nah, dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat kebijakan agar seluruh sekolah dan juga universitas sementara waktu beralih dari sistem pembelajaran tatap muka yang langsung di dalam kelas menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, serta menggunakan metode pembelajaran online atau dalam jaringan. Ini dilakukan agar para pelajar dapat terhindar dari paparan virus, tapi kegiatan serta materi pembelajaran pun masih dapat tersampaikan dengan semestinya. Nah, lalu penerapannya pun masih banyak para pendidik yang masih menggunakan metode konvensional dalam pelaksanaan pembelajarannya, yaitu pembelajaran yang lebih terpusat pada guru saat menyampaikan materi dalam pembelajaran jarak jauh secara daring, sehingga ini menyebabkan peserta didik pun kurang memahami materi mata pelajaran, cenderung pasif dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Lalu terdapat pula beberapa kelemahan yang mungkin terjadi saat proses pembelajaran ini berlangsung, seperti kehadiran peserta didik yang tidak mencapai 100% meskipun dilaksanakan berdasarkan jam pembelajaran, membutuhkan kuota internet yang lebih banyak materi yang tidak tuntas, terus juga perasaan jenuh dan bosan, hingga faktor lainnya yang menyebabkan tidak optimalnya proses pembelajaran dan dapat mengakibatkan turunnya motivasi serta hasil belajar siswa. Nah, dalam pembelajaran, hasil belajar ini dijadikan tolak ukur untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengejar prestasi. Seseorang atau seorang peserta didik yang mendapat nilai tinggi dapat dikatakan telah berhasil dalam proses pembelajaran. Pengukuran hasil belajar siswa ini biasanya dilakukan melalui evaluasi akhir pada akhir pembelajaran di sekolah, contohnya seperti ujian nasional. Untuk meningkatkan kualitas suatu pendidikan, hasil belajar siswa, serta mengatasi kelemahan selama proses pembelajaran, khususnya pembelajaran jarak jauh, diperlukan adanya penyesuaian konsep, yaitu konsep belajar dari rumah dengan penggunaan bentuk pembelajaran yang dapat membantu peserta didik agar lebih mudah dalam memahami materi dan konsep, serta juga keterampilan proses. Dengan begitu, nantinya akan terwujud hasil belajar yang lebih baik, serta kegiatan belajar mengajar yang efektif bagi para siswa. Nah, adapun model pembelajaran yang cocok digunakan saat pembelajaran jarak jauh ini adalah penerapan model pembelajaran discovery learning, karena dengan diterapkannya model ini diharapkan siswa dapat mengingat dan menyimpan pengetahuan yang didapat lebih lama di dalam ingatannya, di mana dalam proses pembelajarannya terasa lebih menarik karena siswa itu menemukan jawaban secara mandiri dibandingkan proses belajar dengan cara lama yang hanya terfokus pada guru, seperti itu. Selanjutnya, adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah apakah model discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh berpengaruh terhadap hasil belajar. Next adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan, menurut Hamalik, hasil belajar merupakan sebagai bentuk terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, namun di dalam kegiatan pembelajaran, di antara ketiga bentuk ranah tersebut, bentuk pengetahuan kognitif yang paling banyak digunakan untuk dinilai oleh para pendidik, karena ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai materi. Nah, dapat diartikan jika hasil belajar ini merupakan hasil maksimum yang telah diraih seseorang atau
seorang siswa setelah melewati proses belajar mengajar dalam suatu mata pelajaran. Dengan adanya hasil belajar, seorang pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami, dan menguasai materi pada mata pelajaran tertentu. Maka dari itu, pendidik harus bisa menentukan strategi serta model pembelajaran apa yang cocok dan baik untuk diterapkan. Selanjutnya, nah, menurut Bloom, dalam Sudjana 2004 membagi hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual, ranah afektif berkenaan dengan sikap seseorang yang dapat diperkirakan perubahannya jika orang tersebut telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Lalu ada ranah psikomotorik berkenaan dengan keterampilan atau skill dan juga kemampuan bertindak. Lalu menurut Gagne, hasil belajar dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada informasi verbal atau tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, terus kemahiran intelektual atau kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan lingkungannya dan dengan diri sendiri. Ada juga pengetahuan kegiatan kognitif, yaitu kemampuan yang dapat menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Lalu ada keterampilan motorik, di mana kemampuan seseorang ini mampu melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani. Dan yang terakhir adalah sikap, yaitu sikap tertentu dari seorang terhadap suatu objek. Next. Masuk kepada model pembelajaran discovery learning. Nah, discovery learning ini merupakan salah satu mode pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa untuk lebih aktif dalam mendapatkan hasil belajar yang baik, membuat suasana lebih menyenangkan sehingga siswa memiliki antusias bertanya, memperhatikan penjelasan guru, dan siswa tersebut dapat menemukan suatu konsep dari apa yang telah disampaikan guru saat menggunakan model pembelajaran yang berbeda daripada biasanya. Lalu pembelajaran menggunakan model discovery learning ini juga merupakan suatu pembelajaran di mana siswa dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari serta dibimbing dan diarahkan oleh pendidik untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, model ini mendukung terlaksananya pembelajaran efektif, di mana dalam proses pembelajarannya lebih terpusat pada siswa. Nah, hal ini juga berbeda dengan model pembelajaran konvensional yang dalam pembelajarannya itu lebih terpusat dan cenderung menggunakan metode ceramah. Sehingga jika model discovery learning diterapkan dalam proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini tengah digunakan, maka akan menghasilkan suatu kondisi pembelajaran yang dapat membangun keaktifan siswa, keterampilan dalam memecahkan permasalahan, serta siswa dapat lebih memahami materi yang dipelajari. Lalu ada juga mode pembelajaran discovery learning ini termasuk ke dalam komponen suatu praktek pengajaran yang meliputi metode-metode yang dirancang untuk meningkatkan keaktifan siswa, berorientasi pada proses, mengarahkan pada diri sendiri, mencari sendiri, dan merefleksikan hal yang sering muncul sebagai kegiatan belajar. Lalu menurut Westwood, pembelajaran dengan metode ini akan berjalan dengan efektif apabila proses belajar dibuat secara terstruktur dengan hati-hati. Peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan awal untuk belajar, serta guru memberikan dukungan yang dibutuhkan peserta didik untuk melakukan penyelidikan. Next. Nah, seperti model pembelajaran lainnya, terdapat pula kelebihan dan kekurangan yang bisa dilihat di PPT. Menurut Kurniasi dan Sani, ada kelebihan dari model ini. Yang pertama, ini menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena timbulnya rasa menyelidiki dan berhasil. Lalu, peserta didik dapat memahami konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Terus mendorong peserta didik untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, dan peserta didik pun belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Dan adapun kekurangan, menurut Hosnan, yang dimiliki oleh model discovery learning ini yaitu memakan banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Lalu kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas, dan tidak semua peserta didik dapat atau cocok mengikuti pelajaran dengan penerapan metode ini. Meskipun memiliki kekurangan di dalamnya, namun kekurangan tersebut ini akan dapat
diminimalisir seiring berjalannya waktu agar berjalan lebih optimal. Next. Masuk kepada kerangka pemikiran dan hipotesis, di mana pada gambar kerangka pemikiran ini berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan, maka hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu terdapat pengaruh antara model discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Next. Selanjutnya pada hasil analisis. Pada hasil analisis ini saya menganalisis 10 jurnal, namun tidak berfokus pada satu mata pelajaran juga satu jenjang pendidikan. Maka dari itu terdapat hasil penelitian yang meneliti sekelompok siswa pada sekolah dasar, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi dengan berbagai jenis mata pelajaran. Nah, untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah model discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, maka saya sudah meneliti gitu ya dari jurnal-jurnal ini, di mana dari analisis penelitian beberapa jurnal didapatkan hasil, yaitu model discovery learning ini dalam pembelajaran jarak jauh berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Nah, yang pertama ada dari Tamaulina, Wahyuningtia, dan Silalahi. Pada penelitiannya dengan judul peningkatan hasil belajar kognitif di masa pandemi COVID-19 dengan model discovery learning pada siswa kelas 10 MIPA SMA. Nah, ini penelitiannya menggunakan adalah penelitian kuasi eksperimen dan menggunakan desain penelitian control group design dengan desain penelitian dibagi ke dalam 2 kelompok yang diberi pretest dan juga post-test. Nah, pada hasil uji innova dan analisis deskriptif, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan setelah dilakukan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar kognitif pada siswa di mata pelajaran biologi. Lalu ada juga dari Ismail Hanif Batubara yang pada penelitiannya dengan judul pengaruh model pembelajaran guided discovery learning terhadap hasil belajar pengembangan silabus pembelajaran matematika pada masa pandemi COVID-19 pada seluruh kelas Prodi Pendidikan Matematika semester 5 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pada metode ini dia menggunakan penelitian kuasi eksperimen berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji T serta berbantu aplikasi SPSS. Disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar mahasiswa yang diajarkan secara daring melalui model pembelajaran guided discovery learning ini atau kelas eksperimen lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan model pembelajaran guided discovery learning atau kelas kontrol. Selanjutnya juga ada 2 jurnal, yaitu dari Yunis Sofiul Ummah dan juga Julianto, serta dari Hendra Prijatna dan Ian Nuryana. Nah, keduanya ini juga dapat disimpulkan gitu ya bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik, baik itu peserta didik di kelas 5 SD Negeri Lebo dan juga peserta didik atau siswa di kelas 12 SMA Cokro Aminoto, Balai Gede, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, masuk kepada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis atau hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, dapat disimpulkan jika penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, pada penerapannya dalam pembelajaran jarak jauh, model discovery learning ini terbukti lebih optimal dan lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional yang masih banyak ditemukan gitu dan digunakan oleh para pendidik. Nah, implikasi teoritisnya diperlukan adanya penguatan dan pendalaman sebagai perbaikan serta peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan agar mengadakan penelitian yang melibatkan beberapa variabel lain yang diduga ikut mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar siswa. Lalu ada implikasi praktis yang diharapkan para guru dapat menerapkan model discovery learning sebagai variasi model dalam pembelajaran jarak jauh, karena terbukti dapat meningkatkan keaktifan dan juga hasil belajar siswa. Lanjut kepada saran.
Nah, di bagian saran ini, berdasarkan hasil kajian dan analisis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan. Yang pertama, para guru yang menerapkan model pembelajaran discovery learning dapat lebih memperhatikan efisiensi waktu pada setiap fase pembelajarannya. Lalu, saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya dalam jaringan, diharapkan guru dapat memberikan pengalaman belajar yang baik sehingga proses pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, dan yang terakhir, sarannya adalah bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat terus mengembangkan model discovery learning yang dikemas lebih efektif sebagai usaha memperbaiki kualitas hasil belajar peserta didik. Next, ya sekian. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa pembahasnya? Saya Pak, izin masuk. Ya, silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada dia atas pemaparan yang telah disampaikan tadi. Saya mau bertanya, sedikit penasaran dari manakah dia mendapatkan ide permasalahan yang tadi disampaikan untuk kemudian dia angkat sebagai topik bahasan dia sekarang. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Amel. Mungkin ide atau permasalahan ini yang aku dapat gitu ya, yang saya dapat itu dari fenomena yang terjadi gitu saat seperti sekarang ini, di mana pandemi kan saat ini, di mana kegiatan belajar ini juga sementara waktu tidak lagi dilaksanakan secara langsung di ruang kelas, tapi dilaksanakan di ruang kelas maya atau secara daring. Nah, dengan begitu para siswa dan juga guru masih dapat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun jaraknya berjauhan gitu kan, karena masing-masing berada di rumah. Nah, namun dengan diterapkannya cara pembelajaran baru seperti pembelajaran jarak jauh ini, terdapat juga kesulitan yang dialami gitu oleh para siswa dan guru dalam proses pembelajarannya. Seperti itu. Nah, maka dari itu ini pun mempengaruhi gitu ya, dan untuk pokoknya karena dari inilah timbul kayak bagaimana caranya untuk menentukan metode pembelajaran yang cocok gitu, agar kegiatan pembelajaran jarak jauh ini tuh dapat berjalan secara aktif dan juga efektif di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, nah seperti yang kita sudah ketahui tadi, kan sudah banyak ya penelitian yang membahas mengenai model discovery learning ini terhadap hasil belajar siswa. Nah, apa sih yang membuat dia tertarik untuk membahas lagi mengenai model discovery learning ini, serta apa saja yang menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini? Oke, baik. Izin menjawab juga. Karena menurut saya penelitian mengenai model discovery learning ini terhadap hasil belajar, terlebih pada pembelajaran jarak jauh, dirasa masih relevan gitu untuk dikaji dan juga dibahas, serta memiliki urgensi yang mana diharapkan dari adanya penelitian semacam ini dapat membantu para pembaca gitu ya, khususnya pendidik ataupun guru dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran seperti apa gitu yang cocok dan tepat untuk digunakan di masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin seperti itu. Oke, dapat dipahami jawaban-jawabannya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh dia. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang selanjutnya dilanjutkan oleh Inka.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk. Mohon maaf sebelumnya ini di Zoom Inko juga agak sedikit delay ya. Jadi kalau ada sedikit gangguan sinyal mohon dimaklumi. Sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan secara menyeluruh tentang makalahnya dulu ya. Nah, dari yang udah Inka lihat gitu, pekerjaannya dia itu sudah sangat bagus ya. Penulisannya sudah rapi, terus sudah sangat teliti sehingga tidak ada satupun terdapat salah ketik gitu. Dan teori yang digunakan pun secara keseluruhan sudah selaras dan mendukung satu sama lain. Namun terdapat sedikit kontradiktif yang saya temukan antara pernyataan kelemahan dari pembelajaran daring dan kelebihan dari model pembelajaran yang dibahas gitu. Untuk itu saya akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama saya ingin bertanya apa yang menjamin gitu? Apa yang menjamin metode dari discovery learning ini dapat meningkatkan memori dan proses belajarnya juga akan lebih menarik, sementara dari kelemahan pembelajaran daringnya pun telah disebutkan bahwa siswanya pun berkemungkinan besar untuk tidak hadir 100% dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, izin menanggapi, izin menjawab. Jadi seperti yang kita ketahui gitu, jika model pembelajaran discovery learning ini kan merupakan model yang melibatkan peserta didik belajar secara aktif dengan menemukan sendiri gitu konsep atau prinsip dalam proses pembelajarannya. Nah, proses belajar tersebut akan berjalan dengan baik dan aktif jika guru memberikan kesempatan terlebih pada pembelajaran jarak jauh, apalagi secara daring, siswa kan akan cenderung menjadi lebih pasif gitu ya. Nah, maka dengan menerapkannya model pembelajaran discovery learning ini diharapkan dapat mengubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif. Nah, adapun dengan menerapkan langkah-langkah yang meliputi pemberian rangsangan, terus juga identifikasi pernyataan masalah, terus pengumpulan data, hingga kepada menarik kesimpulan yang dapat dilakukan siswa baik secara mandiri ataupun berkelompok dengan tetap dibimbing dan diarahkan oleh guru. Nah, inilah yang menurut saya dapat mendukung atau menjamin gitu jika model ini dapat meningkatkan memori siswa. Lalu proses pembelajarannya pun akan lebih menarik karena siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, serta kemungkinan kehadiran siswa yang rendah atau tidak mencapai 100% juga dapat meningkat gitu hal ini karena selain dengan diterapkannya model pembelajaran ini menurut saya mengenai kehadiran siswa pun setiap sekolah pasti memiliki aturannya tersendiri gitu mengenai batasan-batasan dalam kehadiran siswa. Mungkin seperti itu, Inka. Baik, dari jawabannya berarti metode ini tuh sangat menitik beratkan kepada pembelajaran yang bermakna berarti ya. Baik, bisa saya pahami. Selanjutnya, tadi kan discovery learning itu kan mau memberikan pengalaman secara nyata gitu. Nah, apakah pengalaman secara nyata itu kan biasanya identik dengan praktik di lapangan gitu, praktik secara langsung, bimbingan secara langsung. Nah, apakah dengan pembelajaran via daring, pengalaman yang diharapkan itu dapat diterima siswa itu tercapai atau tidak? Gitu, menurut dia? Ya, baik. Izin menanggapi juga gitu. Mengenai
pengalaman secara langsung gitu ya. Saat ini kan kita kalau mendengar pengalaman secara langsung gitu dalam pembelajaran, memang umumnya itu lebih terbayang berupa praktik lapangan gitu ataupun belajar tatap muka secara langsung di kelas, terlebih saat sebelum adanya pandemi. Nah, namun karena adanya pandemi dan juga terbatasnya ruang gerak, nah akhirnya kan mengharuskan para siswa dan guru itu melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi dari jarak jauh. Nah, mungkin secara langsung di sini itu bisa kita anggap atau kita artikan sebagai di waktu yang sama atau real time gitu. Nah, jadi mau tidak mau pembelajaran pun harus dilakukan kan secara daring dengan dibantu aplikasi media e-learning seperti kayak Zoom yang saat ini kita pakai, terus juga ada Google Meeting, Google Classroom yang seperti itu. Nah, lalu diterapkannya metode discovery learning pada pembelajaran jarak jauh atau daring ini itu kan merupakan upaya kan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif juga efektif gitu pada masa pandemi. Di mana pada metode ini dalam proses pembelajarannya pun lebih terpusatnya kepada siswa. Nah, serta dapat membangun hubungan interaksi gitu antara siswa dengan siswa lainnya. Nah, jadi menurut pemahaman saya, pengalaman secara langsung dalam pembelajaran di sini pun bisa kita artikan di mana siswa secara langsung dapat menghadapi permasalahan-permasalahan yang sudah ditetapkan gitu, berusaha untuk menemukan sendiri solusi atau penyelesaian, bahkan nggak menutup kemungkinan mereka pun akan mendapat pengetahuan baru gitu atas permasalahan yang didapat. Nah, dengan begitu mungkin akan menghasilkan suatu kondisi pembelajaran yang dapat membangun keaktifan siswa gitu. Membangun keaktifan siswa, keterampilan dan juga dalam memecahkan permasalahan, serta siswa juga dapat lebih memahami gitu materi yang dipelajarinya, mungkin seperti itu. Baik, bisa saya pahami. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Prof. Isman. Dari Plur ada yang mau nanya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya kalau misalnya nih ya, mohon maaf Pak. Sebelumnya izin bertanya kepada dia. Terima kasih untuk pemaparannya tadi tentang discovery learning. Jadi kalau misalnya nih di sini dia posisinya sebagai guru ekonomi lah ya, guru ekonomi dan akan mengajar secara daring gitu dalam jaringan. Tahapan-tahapan apa saja yang akan dia siapkan gitu untuk mengajar dalam kondisi daring dan akan mengajar discovery menggunakan model ini tuh di materi apa gitu dalam ekonomi itu. Baik, mungkin jadi intinya mah mengenai langkah-langkah yang ada di model pembelajaran discovery learning, terus diterapkannya di materi apa aja gitu ya di ekonomi. Nah, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan gitu dalam menerapkan model discovery learning ini tidak jauh berbeda seperti langkah-langkah pada umumnya gitu. Yang pertama kayak pemberian rangsangan atau stimulasi kan, siswa itu diberi rangsangan dengan memberikan kayak kita memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Nah, pemberian rangsangan ini kan diharapkan jika siswa ini bisa membaca buku ataupun sumber lain gitu yang membantu siswa dalam memecahkan permasalahan. Nah, lalu yang kedua tuh ada langkah pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, di tahap ini tuh siswa diberi permasalahan, terus siswa juga dapat memilih gitu untuk merumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis yang berupa pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang sudah diberikan gitu. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini siswa mengumpulkan data dan informasi yang relevan gitu ya, dari membaca literatur,
mengamati objek, terus ya pokoknya sebanyak-banyaknya lah sumber informasinya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis atau pernyataan yang dibuat gitu ya di langkah sebelumnya. Terus ada pengolahan juga, ada pengolahan data gitu. Nah, di pengolahan data ini, data-data yang sudah didapatkan para siswa, nah ini kan diklasifikasi atau diolah dengan menggunakan cara tertentu gitu ya. Kemudian diterjemahkanlah dalam bahasa atau anggapan mereka gitu. Nah, terus juga ada pembuktian. Nah, di pembuktian ini siswa bersama guru gitu ya memeriksa secara teliti dan cermat gitu untuk membuktikan apakah benar nggak gitu si hipotesis ini dengan temuan alternatif yang kemudian dihubungkan gitu dengan hasil dari pengolahan data yang diperoleh sebelumnya. Nah, lalu setelah itu baru disimpulkan atau digeneralisasi gitu ya, di mana nantinya siswa ini belajar menarik kesimpulan gitu terkait dengan hasil yang didapat melalui hasil verifikasi gitu, maka dapat dirumuskan gitu ya prinsip atau hal-hal yang mendasar dari penemuan-penemuan atau permasalahan-permasalahan tersebut kayak gitu. Nah, kalau untuk materi pembelajaran di ekonomi gitu ya, mungkin menurut saya model pembelajaran discovery ini dapat diterapkan pada materi ekonomi itu diantaranya pada konsep dasar ilmu ekonomi, terus juga bisa ke peran pelaku ekonomi, perkooperasian Indonesia, ketenaga kerjaan, terus kebijakan moneter dan fiskal, perdagangan internasional, dan sebagainya gitu. Mungkin seperti itu. Baik, dia terima kasih atas jawabannya sudah dapat dipahami. Baik, terima kasih. Kembalikan lagi kepada Prof. Isma. Masih ada yang lain yang mau nanya? Bagus. Izin bertanya, Pak. Sepertinya bapaknya nge-lag, guys. Sinyal. Semangat Mas Sasya. Terlempar nih, saya terlempar barusan. Ini udah mau hujan nih, mendung. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pas, Pak. Pak. Pas, Pak. Harus cepat-cepat ini udah mau hujan, udah praspris ini ya. Dia kalau ini pertanyaan terakhir aja, dia apa bedanya discovery dengan inquiry? Tahu nggak? Aduh, saya lupa. Tapi kalau nggak salah Pak, discovery learning ini berbasis kepada inquiry gitu Pak, setahu saya. Tapi lupa gitu perbedaannya apa. Kalau discovery bahasa kitanya apa? Discovery bahasa kitanya apa? Menemukan kan ya? Penemuan, ya menemukan. Penemuan. Menemukan. Intinya siswa harus menemukan, kan ada guide discovery, ada yang tidak gitu kan. Nah, kata kuncinya kalau discovery, guru fungsinya apa dia itu? Sebagai pembimbing atau fasilitator, Pak. Dalam fasilitator yang utama dalam apa tuh? Dalam kan mau menemukan, suruh menemukan apa gitu? Kalau menurut pemahaman saya gitu ya Pak,
ini untuk menemukan solusi gitu. Jadi kayak siswa ini kan nantinya diberikan permasalahan-permasalahan. Nah, siswa ini kan dituntut untuk mencari solusi gitu kan, gimana untuk memecahkan permasalahan itu seperti apa. Nah, biasanya siswa jika kesulitan gitu dalam mencari atau menemukan solusi, itu biasanya kan balik lagi ke guru, Pak. Jadi guru itu biasanya menjadi fasilitator atau pembimbing di saat seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak, menurut pemahaman saya. Iya, benar itu. Nah, kalau di luar itu seperti itu tuh pembelajaran. Coba misalkan di pendapatan nasional kan gitu. Nah, sumber pendapatan nasional itu adalah pajak. Kan gitu ya, misalkan contoh nih. Coba saudara-saudara sekalian semua nih, kira-kira sumber pajak yang akan ke depan diterapkan supaya bisa meningkatkan pendapatan negara, apa yang kira-kira kamu harus tarik dari pajak apa misalkan. Pajak apa? Nah, itu kan bisa berpikir tuh siswa itu, berpikir pajak apa ya yang kira-kira ke depan itu akan ada, termasuk itu berpikir tuh kreatif tuh, berpikir keras tuh. Nah, kira-kira misalkan coba apa kira-kira yang akan kamu terapkan, saran kepada negara, misalkan ke depan itu pajak apa yang harus akan ditarik oleh Anda misalkan. Nah, itu kan berpikir tuh pajak apa kayak gitu kan, berpikir pajak apa yang memberikan keadilan. Nah, seperti itu tuh. Saya waktu pembelajaran di Thailand itu begitu tuh ya, di Thailand itu seperti itu. Pernah ikut saya ke sana. Siswa diberikan. Jadi surah buat makalah kamu yang akan menyajikan sumbangan kepada negara pajak apa. Kan di Thailand itu ada banyak pajak itu ya, apa ya, yang laki-laki kayak perempuan, apa namanya? Lady boy, Pak. Apa? Lady Jadi boy. boy, Pak. Nah itu. Nah, di Thailand mah kan wah banyak sekali itu ya, yang itu ya. Kemudian ada yang menyatakan itu dipajak, Pak, itu dipajak, sehingga mereka berdebat antara pro dan kontra. Senang itu. Ada kelompok kontra, kelompok yang setuju dibuat kelompok gitu. Ini kontra kata ini supaya meningkatkan pendapatan karena di Thailand itu banyak itu yang itulah ya. Kemudian kata ini tidak setuju, kenapa debat itu. Nah, itulah cara mengungkap berpikir kritis tuh kayak gitu. Bukan soal benar salahnya ya. Seperti diskusi sekarang itu bukan soal benar salah tidak terlalu lah ya, tidak terlalu ingin benar salahnya lah untuk S1 enggak. Tapi bagaimana coba saudara menyangkal, dan jangan sakit hati ya kalau disalahkan, kalau itu biasa saja ya. Jadi dalam seminar itu ini salah, kamu ini salah, ini biasa ya. Jangan disampaikan ke hati aja gitu. Oh, kamu mananya yang sulit, jangan, biarin aja. Latihan ya, latihan satu, kita memberi seminar itu sebenarnya puncak dari keilmuan ya, puncak dari keilmuan. Puncak keilmuan itu kan harus menerima perbedaan, begitu ya. Jadi kalau kamu ini salah, ya nggak apa-apa, biarin aja ya, benar memang gitu-gitu, nggak usah jadi dimasukkan ke hati gitulah ya. Dalam keilmuan itu nggak boleh ya. Kemudian kalau disalahkan, kalau ditentang, kalau disangkal, ya disangkal ya nggak apa-apa, beda pendapat kan biasa, tinggal dijawab aja gitu, jawab logik gitu ya. Jadi jangan ragu, Anda tidak bertanya ya. Saya terus terang, yang bertanya itu punya nilai poin ya, dicatat. Karena yang bertanya itu adalah kompetensi ya. Di pikiran saya itu, bertanya itu suatu kompetensi ya. Ciri orang yang berpikir kritis ya. Bertanya
Orang bertanya itu bukan berarti tidak tahu ya, tetapi ingin mengkonfirmasi. Kebanyakan begitu ya. Nah, jadi kita itu bertanya bukan karena sama sekali tidak tahu biasanya, ingin menyamakan persepsi aja, ingin tahu pendapat orang gitu, ingin tahu pemikiran orang begitu kan. Jadi dalam seminar ini bagus ya, Anda presentasi, Anda bertanya, kemudian diungkapkan, jawab aja ya, nggak usah itu ya, bebas gitu, saya senang ya. Jadi kalau dengan saya mah, ada perkuliahan dengan saya mah bebas saja ya. Kalau tidak bisa jawab ya tidak bisa saja kan gitu. Jadi tidak harus seluruhnya bisa dijawab ya, tidak harus seluruhnya. Kita kan terbatas juga kan, kalau tidak tahu tidak tahu. Tapi yang saya nilai bagaimana saudara bisa mengungkapkan sesuatu itu, kemudian bisa bertanya, bisa menjawab, bisa mendebat. Ya, kalau pertanyaan saudara jangan sampai pertanyaan itu gugur kewajiban ya. Kalau salah kenapa tidak dibantah? Menurut pendapat saya mah begini gitu, bukan begitu. Itu boleh ya. Jadi tolong dibiasakan ya, tolong dibiasakan. Kita bukan mencari jadi bagus, jadi cantik, jadi apa. Cara berpikir kita aja. Saya ingin saudara-saudara itu terolahlah cara berpikirnya ya, gitu. Saya kira bagus ya, hari ini bagus. Dari kemarin juga sudah sangat bagus lah. Untuk S1 bisa presentasi, bisa seperti ini, bisa bertanya, sudah bagus ya, sudah bagus. Nanti kalau saya mah bisa dikasih A semua ya, udah bagus pokoknya. Kalau saya mah udah, saudara-saudara sudah pada pinter lah, sudah bagus. Tapi nanti dengan bulan ini ya, biasa dosen-dosen yang muda mah suka rada pelit karena nilai itu ya, biasa lah. Nggak apa-apa, tapi itulah justru kalau seperti orang tua seperti saya kan, iyalah Anda teh palalinter dah, jauh pinter, jauh daripada saya dulu. Mahasiswa saya dulu nggak sepinter Anda, benar, lima bohongan cara berpikir dulu mah teknologi tidak. Dari teknologi Anda ada lebih pinter dari Bapak ya, benar, saya mah jujur aja. Jadi sekarang itu sudah bagus lah. Saya itu kan generasi apa? Generasi baby boomer ya, kelahiran 46 sampai 64 ya, 6 itu baby boomer. Kemudian generasi X, generasi Y, generasi Z. Anda mah sekarang itu generasi apa ya, yang lahir tahun berapa Anda ya? Sudah pada pinter lah, seangkatan anak-anak saya ya. Anda itu, makanya saya itu benar, Anda itu nggak benar, pinter lah, pinter Anda itu semua. Dalam teknologi, dalam cara berpikir sudah sangat bagus lah, sudah sangat bagus. Senang saya ya, mudah-mudahan Anda terus cara berpikirnya itu kritis ya. Tapi yang sering ini aneh ya, caranya nulis model pembelajaran problem based learning, tapi learningnya masih ada kene, tapi ada pembelajaran, hampir semua itu yang salah tuh rata-rata ya. Kenapa ya? Ya, jadi mungkin diajarkan gitu model pembelajaran problem based learning, padahal mah learning itu kan pembelajaran, tapi hampir semua di makalah-makalah yang saya terima, ya kenapa ini ada yang salah mungkin ini nih ya, tapi nggak apa-apa lah, harus kritis ya. Tapi jangan ya model problem based learning udah aja gitu, atau model pembelajaran problem based, jangan pakai learning lagi gitu ya. Tapi di makalahnya gitu, setelah ini ada yang salah lah gitu, tapi nggak apa-apa lah. Saya kira itu untuk hari ininya, saya puas, terus terang saudara-saudara sudah menyampaikan, sudah berdiskusi, sudah ini saya puas ya, nilainya bagus dari saya. Mungkin nanti gabung dengan Ibu Leni. Mudah-mudahan semua semangat terus ya. Kita tutup acara ini. Dia silakan closing statement ya. Ya baik Pak.
Mungkin dari presentasi yang sudah saya jelaskan gitu ya mengenai discovery learning ini ya terbukti gitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembelajaran, di mana dalam pandemi sekarang ini dibutuhkan metode pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan dan juga efektivitas gitu dalam pembelajaran di kelas maya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya perhatian saudara-saudara semua. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Tetap saudara-saudara semangat, sehat. Sampai jumpa minggu depan. Bagi yang menjalankan saum, mudah-mudahan Anda sehat dan bisa lancar. Terima kasih. Saya tutup ya. Selamat berakhir pekan ya. Long weekend. Have nice long weekend ya. Sekarang mulai besok libur kan. Oke. Terima kasih ya. Kita tutup ya. Mohon izin live ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Terima kasih.